بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الشيخ محمد بن حزام الفضلي البعداني حفظه الله تعالى فصل في مسائل تتعلق بالنية. Fasl tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan niat. Mas'alatun hal tushtaratun niyah lis-shaum. Permasalahan, apakah dipersyaratkan niat untuk berpuasa? Kata beliau, la yasihu shaum illa bi niyatin. Tidak akan sah suatu puasa melainkan dengan niat. Sawaun kana fardhon au tatawwu'an. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Jadi puasa harus ada niat. Itu dikenal dengan niat apa? Niatul amal. Niat untuk beramal. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niatnya. Muttafaqun alaih an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa hadza qaulu aktsaril ulama. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Ya. Bahwasanya puasa butuh niat. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Harus ada niat. Niat itu tempatnya di hati. Ya, tempatnya di hati. Apa niat itu? Keinginan, ingin mengerjakan puasa, keinginan untuk mengerjakan suatu ibadah tadi. Wa dhahabal jumhur ila ishtirati ta'yinis shaum. Jumhur berpendapat akan dipersyaratkannya mentakyin as-shaum. Jumhur berpendapat harus dipersyaratkan mentakyin shaum, menentukan puasanya. Antum mau puasa apa? Puasa Ramadan? Puasa Senin Kamis? Puasa Daud? Puasa Syawal? Antum harus takyin. Jangan asal puasa. Difahami? Wa huwa ya'taqid annahu yasumu ghadan min Ramadan aw min qada'ihi aw min kaffaratihi aw min nadrihi aw yasumuhu tatawwu'an. Apa ta'yinus shaum? Mentakyin puasa, yaitu dia meyakini bahwasanya dia akan berpuasa esok hari itu, baik puasa Ramadan atau puasa qada atau puasa kafarah atau puasa nazar atau puasa sunnah. Tentukan. Wa huwa madhhabu Malik wa Ahmad wa Syafi'i wa Ishaq wa Daud. Ini adalah madhabnya Imam Malik, Ahmad, Syafi'i, Ishaq bin Rahawai, Daud al-Zahiri. Wastadallu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innama likulli imri'in ma nawa. Mereka berdalil dengan sabda Rasul, sesungguhnya setiap orang itu diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi pahala. Wala yushtaratu fis shaum at-tatawwu at-ta'yin illa yakuna min rawatibis shaum. Namun kata Syekh Muhammad ibn Hizam, tidak dipersyaratkan pada puasa sunnah ada niat ta'yin, niat menentukan mau puasa apa, kecuali kalau puasanya termasuk rawatib as-shaum. Itu puasa-puasa yang dianggap rawatibus shaum. Rawatibus shaum itu yaitu puasa yang berkaitan dengan hari, seperti hari Arafah, hari Asyura, fayahtaju ila ta'yin, butuh dengan ta'yin. Ya, karena hari Arafah tanggal berapa itu? 9 Zulhijjah. Asyura kapan? 10 Muharram. Itu butuh kepada ta'yin. Antum mau puasa apa? Puasa Arafah atau puasa Kamis atau puasa sunnah biasa. Wa dhahabal Imam Malik wa Ahmad fi riwayatin wa Ishaq fi riwayatin wa rajjaha dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ila anna Ramadan wa ma lahiqa bihi mimma yushtaratu fi tatabu' takfi an-niyyah fi awwalihi ma lam yaqta'hu li'udhrin fayasta'nif an-niyyah wa hadzal qaul huwa ar-raji' wa qad rajjahahu al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala.
Masalah yang berikutnya, yaitu permasalahan puasa Ramadan. Apakah cukup berniat sekali saja di awal Ramadan, ataukah perlu berniat setiap malam? Nah, itu masalah. Di sini disebutkan Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu riwayat, Sang Birrahawai dalam satu riwayat, pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya puasa Ramadan itu ya, dan yang dimulhakkan dengan puasa Ramadan dari amalan-amalan yang butuh tatabu, cukup berniat di awal saja ya. Selama tidak diputus dengan udzur sakit atau safar atau yang semisalnya. Kalau diputus, yasta'nif an-niyah, dia perlu memperbaharui niat. Ini pendapat yang rajih, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jelas ya ikhwan? Ya? Jelas? Intinya yang kita baca ini tadi ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam ibadah puasa harus berniat. Itu pertama. Yang kedua, jumhur mempersyaratkan dalam puasa harus ta'yinun niyah. Harus mentakyin niatnya. Baik puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa kafarah, harus antum takyin. Namun pada puasa sunnah tidak perlu antum mentakyin niat, kecuali pada puasa-puasa yang berkaitan dengan waktu tertentu. Seperti apa? Puasa Arafah atau puasa Asyura, maka harus mentakyin niat. Adapun kalau cuma puasa 3 hari setiap bulan, puasa Daud, itu tidak ada mentakyin niat. Yang penting antum puasa, ya. Nah, kemudian masalah berikutnya yang kita dapat faedah dari keterangan ini tadi berkaitan dengan puasa Ramadan atau yang semisalnya, yang dipersyaratkan tatabu, ya, yang dipersyaratkan harus berurutan, nyambung puasanya. Maka dalam hal itu cukup niat di awal, ya, cukup niat di awal, tidak mesti berniat harus pada setiap malam. Nah, itu tadi, itu pendapat yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian, mas'alatun hal yushtaratu tabyitun niyyah fis shaum. Masalah berikutnya ya ikhwah, apakah dipersyaratkan berniat di malam hari? Ya, ketika puasa itu apakah dipersyaratkan berniat harus di malam hari? Di malam hari itu maksudnya gini, sebelum subuh, sebelum fajar, ketika malam. Karena malam itu dianggap malam dimulai dari terbenam matahari sampai dengan muncul fajar. Kata beliau, amma saumul fardi fayushtaratu fihi tabyitus saum minal lail qabla tulu'il fajri liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kata Syekh, adapun puasa wajib dipersyaratkan padanya berniat di malam hari, dimulai dari malam sebelum matahari terbit atau sebelum fajar terbit. Itu kalau puasanya puasa wajib. Jadi puasa wajib apa puasa wajib? Puasa Ramadan diantaranya. Jadi kalau mau puasa Ramadan, niatnya sebelum terbit fajar. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niatnya. Muttafaqun alaih an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa fi hadithi Hafsah radhiyallahu anha inda Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Disebutkan dalam hadis Hafsah riwayat Abu Daud. Siapa nama Abu Daud? Abu Daud, siapa namanya Abu Daud? Abu Daud? Hah? Sulaiman ibn Ash'ath. Ahsanta ya Faiz. Tirmidzi, siapa namanya Tirmidzi? Imam Al-Imam Tirmidzi, siapa namanya? Al-Imam At-Tirmidzi faza. Muhammad ibnu Isa ibnu Sawro Abu Isa At-Tirmidzi. An-Nasai, siapa namanya An-Nasai? Rio. Ahmad ibnu Syuaib An-Nasai. Ibnu Majah, siapa namanya Ibnu Majah? Ibnu Majah. Ayo. Siapa namanya? Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwaini. Ya, dihafalkan ya, dihafalkan. Ya. Imam Syafi'i siapa namanya? Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Imam Malik siapa namanya? Malik ibnu Anas. Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Ya. Kunya mereka semuanya Abu Abdullah kecuali
Abu Hanifah. Siapa nama Abu Hanifah? Nu'man ibnu Thabit. Ahsan, tabarakallahu fikum. Hafalkan ya ikhwan. Disebutkan dalam hadis Hafsah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Kata Syekh Muhammad ibn Hizam al-Fadli al-Ba'dani, wa hadzal hadits ar-rajih annahu mauqufun ala Hafsah. Hadis ini yang rajih, pendapat yang rajih, hadis ini mauquf pada Hafsah. Tidak sahih, tidak marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau merajihkan hadis ini mauquf kepada Hafsah. Ya. Mauquf itu riwayat yang disandarkan kepada sahabat. Kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan marfu. Kalau disandarkan kepada tabi'in disebut dengan maqtu'. Wa jaa aidan mauqufan ala Ibnu Umar. Dan juga datang secara mauquf pada Abdullah bin Umar. Wa qad rajjaha waqfahu al-Bukhari wa Abu Hatim wa Nasa'i wa Daruqutni wa Abu Daud wa Tirmidzi. Dan yang merajihkan riwayat tersebut adalah mauquf al-Imam al-Bukhari. Siapa namanya al-Imam al-Bukhari, Wandi? Al-Bukhari. Muhammad ibnu Ismail. Wa Abu Hatim, siapa namanya Abu Hatim Ar-Razi? Abu Hatim Ar-Razi. Hah? Abu Hatim. Siapa namanya? Yang tahu anak kasih hadiah malam ini. Hah? Abu Hatim Ar-Razi. Bukan. Ya. Yang bisa jawab langsung dapat hadiah malam ini. Hah? Nama Abu Hatim Ar-Razi siapa namanya? Yang bisa jawab langsung dapat hadiah. Tidak juga Abu Hatim, namanya sama dengan nama Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris Ar-Razi, Abu Hatim. Ya. Dia punya anak, Abu Hatim Ar-Razi punya anak, dikenal dengan Ibnu Abi Hatim. Siapa namanya? Ya, Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, kunyanya Abu Muhammad. Ya. Jadi Muhammad bin Idris itu ada dua, ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada Muhammad bin Idris Ar-Razi, yaitu Abu Hatim. An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib, Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni. Siapa namanya Al-Imam Ad-Daruqutni? Ayo syabab, ya tulab al-alam. Ad-Daruqutni siapa namanya? Abdullah bin Abdurrahman. Ad-Daruqutni. Wa Abu Daud wa Tirmidzi. Ya. Jelas? Itu tadi. Kemudian qala Syekh Ibnu Hizam, wa amma shaumun nafilah fayasihu ay ya'zim 'ala shaum minan nahar. Adapun puasa sunnah maka sah-sah saja bagi seseorang bertekad bulat untuk berpuasa di siang hari. Wala yushtaratu fihi tabyitun niyyah. Tidak dipersyaratkan untuk berniat di malam hari. Itu kalau puasa sunnah. Ya. Di hadits Aisyah fi sahih Muslim qalat, berdasarkan hadis Aisyah dalam sahih Muslim, Aisyah mengatakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menjumpai aku pada suatu hari. Faqal, Rasul mengatakan, hal indakum syai'un, apakah engkau punya sesuatu yang bisa aku konsumsi pagi ini? Punya makanan tidak? Qulna la, kata istri-istri Rasul, tidak ada, kita nggak punya makanan pagi ini. Wis, nggak ada makanan. Ya, bayangkan untuk Rasul loh, orang yang mulia, ya, pulang-pulang ke rumah tidak punya
makanan. Lalu Rasul mengatakan, fa inni idzan shaimun, kalau begitu aku berpuasa. Wa jaa fi ba'd riwayat fa inni shaimun, maka sesungguhnya aku akan berpuasa. Ya. Wa fi sahih Abi Awanah, disebutkan dalam sahih Abu Awanah dengan lafaz fa asumu fi'il madhi atau fi'il mudhari bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Qad sahha an jam'in minas sahabah annahum kanu yabtadi'una shaumat tatawwu' minan nahar. Sungguh telah datang dari sekelompok para sahabat bahwasanya mereka dulu sebagian sahabat terkadang memulai puasa sunnah itu di siang hari dengan syarat dan ketentuan belum makan minum sebelumnya. Jadi dari subuh itu belum makan. Tiba-tiba muncul niatnya kapan? Pagi. Misalnya Rio, antum subuh ndak sahur, ndak bangun. Pagi-pagi sekitar jam 6 belum minum, belum makan, belum sama sekali, tiba-tiba antum sudah aku pengen puasa aja lah. Boleh enggak? Boleh saja. Namun kata para ulama, nilai pahalanya antum dihitung dari awal berniat tadi. Kalau berniat jam 6 maka dihitung dari jam 6 pagi sampai maghrib. Difahami? Tentu pahalanya tidak akan sama sempurna sebagaimana orang yang berniat di awal subuh. Difahami? Ya. Nah, di antara para sahabat yang juga mereka punya kebiasaan berniat di ba'da subuh, di antaranya adalah Abu Darda, wa Abu Talha, Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Mas'ud, wa Anas wa Mu'adz bin Jabal, kama fi Musannaf Ibnu Abi Syaibah, sebagaimana dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah ini kumpulan athar, ya. Kumpulan athar, banyak sekali athar-athar itu dari kitab tersebut, dan juga Musannaf Abdul Razzaq, wa Tahawi fi Syarhil Ma'ani, dan juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Syarah Al-Ma'ani. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Hizam, wala yu'lam lahum mukhalifun minas sahabah, dan tidak dikenal ada yang menyelisih mereka dari kalangan sahabat. Ketika ada sahabat-sahabat yang melakukan suatu amalan, 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan tidak dikenal ada yang menyelisihinya, terkadang mereka para ulama mengatakan ini hujjah, ini digolongkan sebagai hujjah, ya. Fi'lus sahabi lam yukhalifhu ghairuhu, perbuatan sahabi yang tidak diselisih oleh orang lain, sebagian para ulama mengatakan itu hujjah. Wa hadzal qaul huwa tarjihul Imam Al-Albani, qaul seperti ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani wal 'Allamah Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihim ajma'in wa huwa sahih. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan itu adalah pendapat yang sahih. Jelas? Wadihun jiddan? Wadih ya ikhwan. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Antum mau lihat Al-Mughni, lihat di maktabah kita. Ada, kita punya kitab di maktabah itu Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dengan tahqiq dan takhrij Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani. Itu maktabah itu lengkap ya ikhwan, ya. Sebagian buku ada, ya lumayan. Maksudnya itu bukan lengkap semuanya, minimal adalah untuk baca-baca kita. Kata Imam Ibnu Qudamah, wa syartuhu alla yakuna ta'mun, alla yakuna ta'mun qabla niyah wala fi'lu ma yuftiruhu, dengan syarat dia belum mengkonsumsi, ya, sebelum munculnya niat tadi, belum juga melakukan perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Fa in fa'ala syai'an min dzalika lam yujzi'hu as-siyamu bi ghairi khilafin na'lamuhu. Namun kalau dia melakukan sesuatu dari hal tersebut, maka tidak sah puasanya tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Jelas? Jadi ketentuannya bisa antum berniat setelah subuh itu tadi dengan ketentuan antum belum melakukan pembatal-pembatal puasa dan belum makan, belum minum sama sekali. Tapi kalau sudah makan, sudah minum, maka tidak teranggap, ya, antum puasanya. Difahami? Kemudian masalah idza nawasaimu al-iftara athna as-saumihi. Nah, ini masalah yang mungkin antum sering terjadi. Apabila orang yang berpuasa tadi berniat untuk batalkan puasa pada saat dia sedang puasa. Ya. Ada niat untuk batalkan puasa pada saat antum sedang puasa. Apa hukumnya? Kata Syekh Muhammad Ibn Hizam, man azama 'alal iftar azman muakkidan
siapa yang sudah bertekad bulat untuk membatalkan puasa dengan tekad yang kuat sekali, walam yamna'hu minal iftar, dan tidak ada yang menghalangi dia dari membatalkan puasa tadi, illa adamu wujudit ta'am, melainkan dikarenakan dak kati makanan, awis syarab, atau dikarenakan dak dapati minuman, baina yadaihi, di hadapan dia, fa innahu yakunu muftiran, maka dia dianggap batal. Difahami? Siapa yang sudah bertekad bulat untuk batalkan puasa namun tidak mendapati makanan untuk dimakan atau minuman untuk diminum, tetap puasanya batal. Difahami? Kenapa? Litakhallufin niyya an saumihi, dikarenakan hilangnya niat pada puasanya dia tadi. Wasaum lahu ruknani, an-niyya wa tarkul mufattirat. Puasa itu punya dua rukun. Yang pertama niat, yang kedua tarkul mufattirat, meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Wa qad takhallafatin niyya an saumihi, dan sungguh pada kondisi tadi sudah hilang niat dari dia. Kalau sudah hilang apa? Maka puasanya batal. Wa hadha huwal masyhur min madhhabil Malikiyah wal Hanabila wa ba'd Syafi'iyah. Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Malikiyah, mazhab Hanbali, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niat. Setiap orang diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu pendapat yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Hizam, man nawal iftar, ya, azman muakkidan, ya, faqad aftara. Siapa yang berniat batalkan puasa dengan tekad bulat, maka puasanya batal. Difahami? Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Jam 9:30 nampaknya antum sudah teler, ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat subuh. Naktafi bihadzal qadar.